sebisanya jangan malam, diatur supaya datang ke keluarganya dalam keadaan di pagi hari atau sore atau siang. Itu bukan wajib, tapi sunnahnya begitu. Misalnya datang khol, pulangnya kapan? Kalau bisa jangan malam. Kayak sebisanya begitu. Sebisanya, bukan wajib. Ini hadisnya disebutkan di sini, Rasulullah bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah." Jika salah satu dari kalian sudah lama bepergian, maka sebaiknya kalau datang sebisanya jangan malam, diatur supaya datang ke keluarganya dalam keadaan di pagi hari atau sore atau siang. Itu bukan wajib, tapi sunnahnya begitu. Misalnya datang khol, pulangnya kapan? Kalau bisa jangan malam. Kayak sebisanya begitu. Sebisanya, bukan wajib, saya ulang lagi. Nah, kalau misalnya pulangnya memang datangnya malam, ya enggak apa-apa. Tapi jika bisa, misalnya nih, kalau kita yang dekat di sini di Jawa Timur, mungkin Khol Solo misalnya. Khol Solo kan selesai 7:30 maulidnya. Ngumpulkan teman itu paling enggak 1 jam, apalagi ada yang suka belanja daster. Nah, sehingga mungkin jam 9:30 baru bisa pulang. Sekarang ada tol. Tol itu kalau sama istirahatnya ya 4 jam, 5 jam lah. Ya sama istirahatnya, sholat mungkin dan lain sebagainya. Katakanlah kalau mulai jam 10 berarti pukul 15 sudah sampai Malang. Nah, berarti jam 3 sore kan bagus. Nah, tapi kalau cangkruk dulu, makan dulu, mampir sana dulu, golek cicak rowo dulu, sampai jam 5 baru pulang, nah itu kurang baik. Kalau mana yang lebih baik, ya lebih baik langsung pulang. Nah kalau kepingin mampir-mampir, ya berangkat sehari sebelumnya kalau bisa. Nah, hari pertama itu cari dulu cicak rowo, kenari, lovebird. Besok setelah khol langsung pulang, itu terbaik. Ya. Dan dianjurkan tidak masuk rumahnya dalam keadaan malam hari. Nah, begitu pula para suami. Ya karena ada itu yang pernah curhat itu. Suaminya datang setiap malam, duduk dengan temannya, pulangnya itu malam hari. 1:30 dan selalu membangunkan istrinya. Nah, itu bisa dosa itu. Itu bisa dosa, bisa zalim. Apa salahnya istrinya kok harus dibangunkan? Katakanlah buatkan minum atau masuk buat sendiri tidak bisa. Ya. Kita harus katakanlah misalnya sebagai laki-laki tegas ke perempuan, tegas ke istri. Tapi zalim bukan, jangan disamakan antara zalim dengan tegas. Mana yang lebih tegas dari Rasul? Tidak ada yang lebih tegas dari Rasul. Pedang ditaruh lehernya beliau. Wahai Nabi Muhammad, siapa yang mau menyelamatkan kamu? Dilihat oleh Rasul. Allah, kata Rasul, jatuh pedangnya itu. Diambil sama Rasul, ditaruh di lehernya musuhnya. Sekarang siapa yang mau nolong kamu? Dia bilang diam, gak bisa jawab. Rasulullah ditaruh pegangan pedang di sini ya, tidak takut. Ya, tidak takut. Tapi ketika sama istrinya, baik. Satu kejadian, Kanjeng Nabi berangkat ke masjid untuk Qiyamul Lail. Pulang dari Qiyamul Lail, Rasulullah tahu bahwa ini belum subuh. Nah, Siti Aisyah, saking cintanya sama Kanjeng Nabi, itu tidak kanten, saking kangennya sama Rasul, jangan sampai Rasulullah datang saya masih tidur. Maka beliau nyandar di pintu supaya kalau dibuka dia sudah siap di belakang pintu. Itu masalah mar'atun solihah. Tadi suaminya datang jangan sampai saya itu di dapur atau. Jadi Rasulullah kalau datang saya harus pas di belakang pintu. Maka nyandar di pintu begini. Lah Kanjeng Nabi datang kemudian merasa, wah ini kalau saya masuk kasihan istri saya. Ini masih malam ini. Ya sebelum subuh lah. Nah, kalau dia masih tidur, maka Rasulullah duduk di belakang pintunya sini. Jadi di belakangnya sini Rasul. Di belakangnya ada Rasul. Jadi orang dua ini nunggu begini. Siti Aisyah di sini, Rasulullah di belakang. Sama-sama tidak tahu. Ya saya rasa mungkin Rasulullah tahu ya, cuma supaya ada kejadian ini. Begitu azan, Rasul berdiri, dibuka, loh, kamu sudah di sini. Saya nunggu dari tadi Rasul. Loh, aku tadi mulai mandi gini. Nah, itu menunjukkan perempuan solihah itu nunggu kalau suaminya datang
Tapi siapa yang ditunggu? Suami yang soleh. Bukan nek suami ning greget ya ndak tertarik dia nunggu. Yang ditunggu Nabi Muhammad. Lah yang mau datang ini pembawa risalah terberat, terbesar. Orang yang paling berhak sibuk, orang yang paling berhak begadang. Kanjeng Nabi paling berhak, tidak ada keluar dari rumah kecuali baik. Itu aja gak enak masuk rumah bangunkan istrinya, sehingga ditunggu sampai subuh. Padahal istrinya nunggu di belakang pintu. Nah ini sekarang tidak. Keluarnya ngegame, keluarnya ini nonton bola, nobar, mabar. Datangnya jam 1:30, sik nangeni istrinya, lali kuncinya. Nah itu bencein banget ya. Greget itu greget. Ya jadi supaya tidak dimarahi iya. Biasanya membawa sego goreng. Iya, pulang tuh nggak sego goreng. Dek, aku antri ini suwe. Sego gorengnya ambek goreng lu aku salah apa? Wong mang gak ono sing tuku sampai ndok mulai jam 10. Pulang bawa sesuatu mau belum marah sudah dikasih dulu. Nah, makanya jangan ya, tegas dengan dolim itu beda. Ya, jadi ke istri itu tegas boleh. Dek, jangan keluar sendirian. Dek, jangan masukkan tamu tanpa ada saya di rumah. Tapi saya bangunkan istri saya ya jangan. Masuk kamar istrinya tidur misalnya. Jegrat, jebrat, tek lampu, buka baju. Istrinya bangun. Oh, koyok dia ini pahlawan nasional. Seakan-akan dia ini adalah the savior, sang penolong kepada wanita ini tadi. Seperti dia itu adalah memberi syafaat yaumil qiyamah kepada istrinya. Padahal siapa kamu? Bapaknya ngomong istrimu dulu lebih pintar dari kamu. Bapaknya istrimu itu ngomong istri ayah mertua kita itu bisa jadi memelihara atau merawat istri kita itu lebih baik dari kita. Lebih sayang ke istri kita daripada kita. Kok gini kok seakan-akan penyelamat dari neraka jahanam. Jangan, ojo karepe dhewe. Ya, Rasul begitu. Maka kita juga harus niru. Ya, wallahu a'lam bishawab.